Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. Bai Hua Fofa Guangpo Jiangzuo Episode 1 Membina diri mengikuti jodoh. Buah karma adalah kesadaran. Mengapa ketika seseorang sedang menghadapi suatu masalah itu malah menjadi lebih buruk? Karena mereka tidak mengetahui bahwa mereka telah melakukan kesalahan dan malah melakukan kesalahan yang sama lagi. Jadi, apapun masalah yang sedang dihadapi, kalian harus tetap membaca parita, karena kalian dapat menghilangkan emosi negatif kalian dengan membaca parita. Saya pernah berkata kepada kalian bahwa saat Anda ingin marah, jika memang hebat, seharusnya Anda bisa mengabaikan apa yang mereka katakan. Anda bisa membaca 1 kali parita sincing. Membaca 1 kali parita sincing juga hanya 30 detik. Setelah Anda selesai membaca 1 kali sincing selama 30 detik tersebut, Anda dapat merenungkan kembali masalah yang barusan Anda alami, dan hati Anda akan menjadi lebih tenang. Mengerti kan? Parita sincing dapat membuat suasana hati Anda menjadi lebih tenang. Lalu, apapun masalah yang sedang Anda hadapi, cobalah untuk menenangkan diri Anda terlebih dahulu. Kemudian, berempatilah dengan menempatkan diri Anda di posisi orang lain. Apa yang akan dia pikirkan jika saya mengatai dia hari ini? Apakah Anda senang jika melihat dia sedih hari ini? Apa yang Anda dapatkan jika dia sedih? Apa yang Anda dapatkan jika Anda menyakiti orang lain? Anda tidak mendapatkan apa-apa. Anda hanya mendapatkan kepuasan. Tapi apa dampaknya setelah itu? Anda hanya akan menyakiti perasaan orang lain. Bahkan mungkin hal itu juga akan menyakiti dirimu, karena mereka menjadi benci dan ingin membalas dendam padamu. Tidak ada manfaatnya. Lalu untuk apa Anda marah-marah? Jangan melakukan sesuatu hanya berdasarkan pemikiranmu sendiri. Dengan begitu, cara berpikir Anda akan mirip seperti busa, karena busa tidak akan pernah menyakiti orang lain. Busa selalu memikirkan semua makhluk. Busa selalu memberikan kehangatan untuk orang lain. Ini adalah kebenaran mulia. Jika orang lain merasakan kehangatan yang Anda berikan padanya, mereka senang mendengarkan ucapan yang Anda katakan. Karena Anda telah memberikan kehangatan bagi orang lain. Karena Anda telah memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Karena setelah mereka mendengarkan ucapan baik darimu, dia dapat merasakan keberadaan busa. Itu berarti Anda telah memiliki pengetahuan tentang kebenaran mulia. Karena Anda mengetahui bahwa membantu orang lain dapat mengubah diri Anda sendiri. Dan Anda akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Bagaimana Anda bisa tidak merasa bahagia saat Anda membahagiakan orang lain? Jika hari ini Anda menulis pesan untuk mengadu domba orang lain atau mengatakan sesuatu yang membuat dia marah, benar kan? Jika Anda suka memancing kemarahan orang lain, apakah perbuatan Anda ini mirip dengan seorang busa? Kepuasan semua makhluk adalah suatu bentuk kepuasan jiwa. Terkadang ketika Anda mengucapkan perkataan baik kepada mereka, seperti berterima kasih kepada dia, maka Anda tidak akan terlalu menderita, karena seseorang akan merasa puas setelah dipuji oleh orang lain. Rasa puas itu yang membuat dia terbebas dari penderitaan. Setelah dia terbebas dari penderitaan, maka dia bisa lebih mudah menemukan cahaya penerangan. Setelah menemukan cahaya penerangan, maka dia akan mencapai nibbana. Jika ingin mencapai nibbana, hendaknya ia bisa hidup dengan bahagia terlebih dahulu. Kebahagiaan ini dimulai dari penyesuaian mental diri sendiri, cinta kasih orang lain, pengetahuan akan dharma, dan pemahaman akan alam manusia. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan kebijaksanaan tanpa awal dan tanpa akhir. Apa yang dimaksud dengan kebijaksanaan tanpa awal dan tanpa akhir? Kebijaksanaan setiap orang tidak akan pernah habis.
Banyak orang mengira bahwa mereka tidak memiliki kebijaksanaan. Konsepnya tidak seperti itu. Apa yang dimaksud dengan kebijaksanaan tanpa awal dan tanpa akhir? Kesempurnaan dan ketenangan hati artinya hati damai dan melakukan sesuatu dengan sepenuh hati. Belajar berlapang dada. Anda harus mengerti, ketika Anda ingin membantu orang lain, Anda harus mengerti sepenuhnya. Dengan begitu, kehidupan Anda akan penuh dengan cahaya kebahagiaan dan tidak ada lagi penderitaan. Jika seseorang memahami isi dari 4 kebenaran mulia, maka orang seperti ini tidak akan menyia-nyiakan kehidupannya saat ini, karena dia mengetahui makna kehidupan ini serta cara untuk membantu orang lain. Inilah yang dinamakan seorang Fusa. Kalian perlu mengingat pesan Sefu ini. Barang siapa yang mengetahui makna kehidupan serta cara untuk membantu orang lain, maka ia adalah seorang Fusa, sang bijaksana. Jangan mengira bahwa hidup ini akan selalu berjalan dengan lancar, karena segala sesuatu yang Anda lihat di kehidupan alam manusia ini sangatlah tragis dan menyedihkan. Cobalah kalian melihat rumah sakit. Jika Anda sedang tidak berada di rumah sakit, Anda tidak akan tahu apakah rumah sakit tersebut buka atau tutup. Jika Anda memang bekerja di rumah sakit, maka Anda pasti sering melihat kejadian tragis dan menyedihkan ini setiap hari. Mobil ambulan berlalu lalang mengantarkan korban kecelakaan, pasien berpenyakit kronis, atau pasien dengan kesulitan bernafas. Semua ini ada dan benar terjadi, namun karena Anda tidak melihatnya secara langsung, maka Anda mengira bahwa hal-hal itu tidak pernah terjadi. Jadi, pada hakikatnya adalah kalian harus mengetahui bahwa segala sesuatu yang tragis dan menyedihkan itu dapat terjadi akibat karma buruk dari kehidupan lampau kita. Dan suatu hari, semua karma buruk yang telah kita lakukan itu akan kembali kepada kita lagi. Misalnya, jika Anda tidak menjaga kesehatan Anda sama sekali, maka suatu hari Anda akan jatuh sakit. Jika Anda sering berbuat buruk terhadap orang lain, maka suatu hari Anda akan dikucilkan oleh orang-orang. Jika Anda mudah bertengkar dengan orang lain, maka Anda tidak akan memiliki jodoh baik lagi dengan orang lain. Tidak akan ada teman yang membantu Anda. Tidak akan ada orang yang mencintai Anda. Bagaimana seseorang dapat hidup di dunia ini tanpa ada satu pun orang yang mencintai dia? Anak Anda tidak mencintai Anda. Kasih sayang dari pasangan hidup, kasih sayang orang tua, kasih sayang guru, serta teman-teman Anda. Semua ini termasuk cinta. Jika tidak ada orang yang mencintai Anda, lalu bagaimana Anda dapat merasakan kehangatan di dunia ini? Inilah mengapa ada banyak orang yang sangat menderita dan merasa kesepian. Para penderita autis adalah orang kesepian karena mereka tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup. Coba Anda renungkan, mengapa Anda tidak mendapatkan cinta? Karena Anda tidak pernah memberikan cinta kepada orang lain. Jadi, Sefu mengajarkan kalian, semakin menderita hidup kalian, kalian perlu semakin mengandalkan Dharma. Saat menderita, maka kalian harus senantiasa mengingat bahwa ada Kuan Yin Fusa dan Buddha yang dapat menolong dan menjadi sandaran untuk kalian. Ketika Anda tersesat, akan ada guru yang tercerahkan yang dapat menuntun Anda kembali ke jalan yang benar. Banyak orang yang menjalani hidupnya penuh kebingungan dan tanpa arah. Apakah ada guru yang dapat menuntun Anda kembali ke jalan yang benar? Menuntun kalian hingga mencapai kebudaan. Kemudian Anda juga harus terbebas dari pikiran dan perilaku buruk Anda. Bagaimana Anda bisa mencapai kebudaan jika Anda tidak dapat terbebas dari pikiran dan perilaku buruk Anda? Misalkan ada seekor monyet yang ingin menjadi seorang manusia. Tetapi monyet itu enggan untuk belajar berjalan dengan tegak seperti manusia dan memotong ekornya. Monyet itu berkata, memotong ekor dan berjalan seperti manusia itu sangat sulit. Jika monyet itu tidak mau berusaha, lalu bagaimana dia bisa menjadi seorang manusia? Jika Anda ingin menjadi seorang Fusa, mengapa Anda enggan untuk menghilangkan keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin di dalam diri Anda? Itu berarti Anda hidup di alam manusia dengan terus-menerus membuat karma. Para non-praktisi memang mengatakan, saya sedang menjalani kehidupan normal, tetapi sebenarnya ia sedang membuat karma di kehidupan ini.
karma apa yang dia lakukan. Terkadang ada karma baik dan buruk. Banyak orang mengira dia sedang menjalani kehidupan manusianya, padahal dia sedang membuat karma yang berdampak pada kehidupan selanjutnya. Jadi, ketika Anda membina diri dengan sungguh-sungguh, maka Anda harus bisa menerima semua penderitaan dan siksaan dari kehidupan ini. Arti dari kalimat ini adalah bagaimana mungkin seorang praktisi tidak bisa menerima semua penderitaan dan siksaan dari kehidupan ini. Saat orang lain sedang menikmati duniawi, Anda sedang membaca parita di rumah. Saat orang lain sedang menikmati hidangan laut, Anda bervegetarian, dan lain-lain sebagainya. Saat orang lain sedang bahagia bermain mahjong, tapi Anda harus membaca parita dan membina diri. Tapi, apa yang Anda dapatkan kelak nanti adalah kebahagiaan sejati. Selama perjalanan pembinaan dirimu, Anda harus bisa menerima semua penderitaan dan siksaan dari kehidupan ini. Dan balasan yang Anda dapatkan adalah kebahagiaan sejati. Kehidupanmu akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Saat orang lain jatuh sakit, tapi Anda bisa tetap sehat karena selalu diberkati dan dilindungi oleh Pusa. Bukankah ini yang dimaksud dengan balasan baik? Lalu dari mana balasan baik ini berasal? Dari saat Anda tetap membina diri dan membaca parita. Meski orang lain sedang menikmati keduniawian, Anda harus mengerti untuk membina diri mengikuti sebab. Anda harus sepenuhnya memahami bahwa ada sebab dan akan membina diri sesuai dengan sebab yang ada, mengikuti sebab dari hukum sebab akibat untuk membina dirimu. Membina diri sesuai dengan sebab yang ada, perlu bisa menyebut nama Buddha dan membaca parita tanpa merasakan penderitaan, tidak merasa menderita. Sekarang ini sudah ada banyak praktisi Silingpaman yang merasa bahagia setelah membaca parita. Jika tidak bisa menyelesaikan pembacaan PR-nya, dia malah merasa sedih. Begitu kembali membaca parita, dia menjadi bahagia kembali. Karena membaca parita adalah waktu yang bisa menenangkan dirinya. Dia tidak lagi memiliki segala kekhawatiran. Kekhawatiran apa yang perlu dikhawatirkan? Tidak perlu lagi memikirkan apapun. Tidak ada yang Anda pikirkan saat membaca parita. Inilah mengapa ada banyak orang yang tidak lagi memikirkan permasalahan asmaranya begitu memulai membaca parita. Sesaat dia memulai membaca parita, kekhawatiran, pikiran negatif, tindakan sembrono, dan pemikiran buruknya langsung menghilang. Karena manusia memang sering bertindak sembrono saat sedang mengalami masalah. Aduh, saya tidak sengaja bertindak sembrono hingga membuat orang lain salah paham. Pemikiran yang salah. Aduh, mengapa saya bisa berpikiran buruk tentang orang lain? Mengapa saya bisa berpikiran buruk seperti ini? Mengapa saya bisa berpikiran sembarangan seperti ini? Anda harus bisa membuat menenangkan pikiran dan kembali ke sifat alami Anda. Ada apa lagi? Bisa kan jika tidak perlu memikirkan hal-hal itu? Apa yang akan terjadi jika kamu masih memikirkan hal itu? Memikirkan hal-hal negatif itu hanya akan menyakiti diri saya sendiri. Untuk apa memikirkan hal itu? Yang perlu kamu lakukan hanyalah membina diri dengan baik. Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Perkataan yang telah terucap dan air yang telah disiramkan tidak bisa ditarik kembali. Anda bisa membaca parita. Mohon Pusa melindungi dan memberkati saya. Tadi saya telah memikirkan hal yang salah. Mohon Pusa memaafkan. Tadi saya telah bertindak salah. Saya sangat menyesali semua perbuatan ini. Inilah yang dinamakan memiliki kemauan untuk berubah dan tidak perlu lagi mengingat kesalahan yang pernah dilakukan. Aduh, tadi saya salah bicara. Mengapa perbuatan saya begitu memalukan? Mengapa tadi saya bersikap seperti itu? Mengingat semua kesalahan itu hanya akan menyakiti dan tidak akan memberikan manfaat apapun bagimu. Jadi, membaca parita dapat membantu Anda kembali kepada sifat alami manusia, supaya Anda dapat merasakan ketenangan dan dapat menangkal jiwa yang berkecamuk. Coba Anda perhatikan orang-orang berkelas rendah. Orang-orang yang mudah gelisah adalah orang-orang berkelas rendah. Mereka tidak bisa menenangkan diri. Ini saya tidak tahu. Ini adalah contoh orang yang tidak bisa tenang. Coba Anda pikir, orang-orang yang berkelas tinggi mana yang mudah gelisah dan terus berpikiran negatif? Mereka bisa berperilaku dengan baik dan sopan kan? Sedangkan orang-orang berkelas rendah hanya akan terus-menerus memikirkan satu masalah ini dan itu, hingga pada akhirnya membuat dia menjadi gelisah
dan tidak dapat meninggal dengan tenang. Apa artinya meninggal dengan tenang? Orang-orang yang tidak pernah belajar Dharma tidak akan bisa meninggal dengan keadaan baik. Mereka tidak bisa meninggal dengan tenang, meninggal dengan penuh penyesalan karena pikiran mereka dipenuhi dengan banyak persoalan yang terus mereka pikirkan. Dia tidak pernah merenungkan dan berpikir ke alam mana dia akan pergi setelah meninggal nanti. Ke alam mana yang akan kamu tuju jika masih memikirkan banyak persoalan duniawi? Mereka hanya terus mengenang dan kembali menderita di dalam perputaran reinkarnasi. Reinkarnasi pikiran, reinkarnasi perilaku, reinkarnasi ucapan. Dia terus-menerus mengulangi ucapan yang sama. Ini disebut sebagai reinkarnasi ucapan. Menurut psikologi, reinkarnasi ucapan adalah seseorang sering mengulangi perkataan yang sama berkali-kali. Ini disebut sebagai penyakit ekolalia yang disebabkan gangguan saraf pada otaknya. Orang-orang dengan penyakit ekolalia seperti ini selalu mengulangi perkataan yang sama sebanyak 5-6 kali. Inilah yang dinamakan kekacauan logika dalam cara berpikirnya. Logika berpikirnya kacau. Anda bisa mengetahui apakah cara berpikirnya baik atau tidak dengan berkomunikasi dengannya. Jika dia terus mengulangi ucapannya berkali-kali, bukankah dia menderita penyakit Alzheimer? Dia terus-menerus mengulangi ucapannya, padahal dia cukup mengatakannya sekali saja. Orang-orang bersedia mendengarkan perkataannya jika dia hanya menjelaskannya sekali saja. Jika kamu telah mengatakannya sebanyak 5 kali, dia tahu kamu akan mengulangi untuk ke-6 kalinya. Jadi, dia tidak akan mendengarkan ucapanmu dengan seksama untuk 5 kali di awal tadi. Apakah kalian sudah mengerti?